Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan dua saham watchlist saham ya. Mungkin kalau teman-teman lihat kemarin sektor energi babak belur ya, mengalami penurunan cukup dalam, dan mungkin kedepannya ini karena tahun 2023 ini Idul Fitrinya ya, atau hari rayanya itu di sekitar bulan Maret April ya, cukup dekat. Mungkin teman-teman sudah mulai bisa lirik saham-saham consumer good ya, atau yang defensif. Kenapa? Kalau dilihat seperti saya singgung ya, IJBP, INDF itu sudah mulai mengalami penguatan ya, sudah mengalami kenaikan cukup tinggi dibandingkan sebelumnya ya. Contoh IJBP di level 10 ribuan padahal sebelum-sebelumnya di level 9 ribuan ya, seperti itu. Dan mungkin teman-teman bisa manfaatkan, menurut saya dua saham ini cukup menarik ya buat teman-teman pantau. Tidak langsung mungkin dieksekusi, tetapi teman-teman bisa lirik karena ada tanda-tanda dia mulai ada pergerakan ya, seperti itu. Saham apakah ini? Saham ini adalah Ramayana Lestari Sentosa dan Unilever ya. Untuk yang pertama dalam video kali ini saya bahas adalah Ramayana Lestari Sentosa ya, atau RALS. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena kemarin tanggal 6 Januari 2023 dia mengalami kenaikan hampir 6% ya, ke level 640. Kalau dilihat dia konfirmasi sudah breakout dari EMA 200. Kalau sebelumnya ya, EMA 50 di bawah EMA 200, kemudian sekarang EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas. EMA 50-nya di 580, sedangkan EMA 200-nya ada di level 600 ya, 603, 600. Dan kemarin tanggal 6 Januari itu dia sudah di retest dan breakout ya. Jadi ketika breakoutnya itu tanggal 4 Januari dia breakout membentuk doji, kemudian di retest ya, hari berikutnya di retest, kemudian tanggal 6 dia nge-push lagi ya, jadi mengalami kenaikan hampir 6%. Apakah menarik? Jelas menarik. Kenapa? Karena dia sudah breakout dari EMA 200. Menunjukkan apa? Kalau sebelumnya dia masih tertati-tati di EMA 50-nya, sekarang sudah mendekati EMA 200 dan breakout. Apakah ini menjadi tanda dia mulai uptrend? Jelas masih ada jelas ada tandanya, tetapi perlu konfirmasi lebih lanjut. Apakah dia masih ada fase akumulasinya atau sudah mulai jualan, seperti itu. Kalau dilihat secara volume ya, 4 atau 5 hari terakhir ini volumenya cukup tinggi ya dibandingkan beberapa hari sebelumnya ya, seperti itu. Garis MACD jelas mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Ada dorongan belinya cukup tinggi, seperti itu. Kita coba pastikan ke broker summary-nya ya. Ini RALS saya coba tarik dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023. Ini kita bisa cek di sini ya, jelas akumulasi masif ya oleh OD, PP, DH, DP, PD ya. Harganya pun kalau teman-teman cek ya di level 600-an. Paling tinggi kalau teman-teman cek di sini 616 atau bisa kita bulatkan di 620 saja ya. Kalau kita patokan 620 saja, ini sebenarnya sudah floating profit ya, floating profit walaupun masih ya 2-3%an ya, seperti itu. Nah, apakah menarik teman-teman bisa entry sekarang? Mungkin tidak langsung dikejar ya. Ketika dia mengalami kenaikan cukup tinggian hampir 6%, mungkin tidak langsung teman-teman kejar ya. Sebaiknya teman-teman manfaatkan ketika dia koreksi seperti ini ya. Jadi dia kan 3 hari mengalami kenaikan, kemudian disertai dengan koreksi, dan koreksinya ini waktu yang tepat untuk teman-teman entry, seperti itu. Dan ini kan dia mengalami kenaikan, jadi biarkan kalau seandainya dikasih koreksi, teman-teman bisa entry di koreksi tersebut ya. Kalau seandainya dia tidak dikasih koreksi langsung di push, teman-teman bisa spekulasi buy itu mungkin masih bisa,
ya, tetapi perlu cermati volumenya dan broker summary-nya ya. Kalau dia sudah mulai ada taking profit, itu rawan mengalami koreksi seperti itu. Dan dia bisa teman-teman cek di sini ya. Ini shadow-nya sempat menyentuh 640. Tinggal teman-teman lihat besok ya, Senin, apakah dia mampu langsung pembukaan di atas 640 atau tidak. Kalau saya lihat dari body candle yang cukup solid ya, opening sama dengan low, kemudian high-nya sama dengan close, maka dia ada potensi untuk lanjutan seperti itu. Tinggal loncatannya berapa, apakah dia langsung loncat cukup tinggi langsung di atas 640, let's say di misalnya 650, 660 seperti itu, atau dia dibuka gap down kemudian lanjut naik. Tapi kalau dilihat dari body candle-nya seperti ini ciri khas continue ya, keberlanjutan. Jadi kemungkinan besar akan ada kenaikan lanjutan. Tinggal teman-teman pantau saja. Seperti itu. Itu untuk RALS. Potensi kalau menurut saya ada potensi dia meretest area level 700-an ya, di area resist ini ya. Jadi cukup lebar, teman-teman bisa ambil peluangnya seperti itu. Itu untuk RALS. Kita lanjut ke Unilever atau UNVR. Untuk Unilever tanggal 6 Januari 2023 mengalami kenaikan tipis ya, 0,63%. Kalau dilihat dia masih berputar di 2 EMA ya, EMA 200 di sekitar 4.670, kemudian EMA 50-nya di sekitar 4.720, jadi cukup berdekatan. Nah, kenapa menarik? Karena sekali lagi ya, karena ada potensi kalau seandainya mendekati Lebaran ya, Idul Fitri, itu biasanya saham-saham sektor consumer good ini mengalami kenaikan. Dan sekarang sudah cukup mendekati ya, 2-3 bulan atau 4 bulanan itu masih mungkin ada fase akumulasinya. Dan kalau saya lihat berdasarkan broker summary-nya, untuk Unilever ini ada akumulasi. Kita coba pastikan ya, UNVR. Untuk Unilever jelas di sini ada akumulasi ya, masih ada akumulasi oleh RX, AK, NI, TP, dan PD. Harganya pun kalau teman-teman cek ya, 4.680-an sampai dengan 4.700-an ya, seperti itu. Dan apakah asing masuk? Oke, kalau kita lihat di sini asing masih ada buangan barang ya, asing masih buangan barang seperti itu. Nah, kalau dilihat secara volumenya relatif tidak terlalu tinggi ya, volumenya tidak terlalu rame, tetapi garis EMA CD ini masih cenderungnya sideways seperti itu. Nah, kenapa saya masukkan ke watchlist buat teman-teman? Karena sekali lagi yang tadi ya, ada potensi ke arah sana. Kemudian ini ada gap yang belum tertutup ya. Sebenarnya di sini gap down-nya dia di level 5.000-an itu belum ketutup. Kemudian dia masih cenderungnya sideways ya, sideways di atas 4.500-an ya, di area sana. Nah, apakah teman-teman bisa entry untuk posisi Unilever? Menurut saya teman-teman bisa entry spekulasi buy ya, tetapi time frame-nya mungkin lebih panjang, tidak langsung hari ini beli mungkin langsung diangkat beberapa persen, tidak. Mungkin saham Unilever ini kan tergolong saham yang cukup besar ya, jadi dia tidak mungkin bisa langsung spike 7%, 8% seperti itu ya. Bisa mungkin, tetapi jarang seperti ini ya. 9% kan mungkin sekali itu mungkin masih bisa. Dan kalau dilihat ini ada potensi dia perlahan-lahan mengarah ke level psikologis area resist 5.000 ya. Teman-teman bisa manfaatkan untuk smooth di kondisi market yang tidak jelas seperti ini ya, masih cenderungnya ada tekanan ya, baik dari asing maupun dari sentimennya seperti itu.
Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Sampai